Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur buat hari ini kita ada di hari Jumat menjelang akhir pekan ini Saudara. Saya mengajak setiap kita, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama dari Mazmur pasal yang ke-57. Kita melihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, ini adalah tulisan dari Raja Daud ketika dia ada di dalam Goa Adulam. Firman Tuhan berkata, "Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan." Saudara, kemarin kita belajar bahwa tekanan dalam kehidupan tidak bisa kita hindari. Tapi hidup di bawah tekanan itu adalah pilihan. Saya berdoa supaya setiap kita tidak memilih hidup di bawah tekanan, tapi kita memilih hidup di bawah anugerah Allah. Kita tahu bahwa kasih karunia-Nya itu sempurna bagi kita, memampukan dan menguatkan kita di tengah-tengah segala keadaan, tekanan yang sedang kita hadapi. Nah saudara, hari ini kita akan belajar bahwa tekanan itu tidak akan menghancurkan iman kita. Tekanan hanya akan menunjukkan kualitas dari iman kita. Saudara, ketika genteng di rumah kita bocor, kita akan naik ke atas ya, atau kita akan minta tukang untuk naik ke atas rumah ya, dan dia memperbaiki apa yang kita bilang bocor ya. Kapan kita tahu bahwa itu telah tertutup dengan rapat? Ketika datang hujan, saudara. Kalau panas terik itu tidak akan ketahuan kalau dia sudah benar-benar baik dibuat dengan betul ya, atau masih bocor. Tapi ketika hujan datang, maka kita akan mengetahui apakah genteng itu telah dikerjakan dengan baik atau tidak. Saudara, dalam kehidupan kita, setiap kali pagi hari, siang hari, malam hari kita mendengarkan renungan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang baik buat hidup kita. Kita sedang memberikan makanan buat roh jiwa kita. Tapi saudara, semua itu hanya akan keluar ketika apa yang kita lakukan itu akan kelihatan hasilnya ketika kita berhadapan dengan tekanan. Saudara harus tahu ini, bahwa tekanan tidak akan pernah menghancurkan iman kita. Saudara bisa melihat ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, rajin beribadah, tapi mereka juga punya banyak persoalan. Mungkin saudara yang sedang mendengarkan ini, saudara juga hidup di dalam banyak kesulitan, banyak persoalan hari-hari ini. Saudara, ketika kita ada di tengah-tengah itu, sebenarnya sama seperti genteng tadi. Hujan sedang turun dan menguji apakah yang selama ini kita bangun dalam kehidupan kita, sekuat apa sih yang kita bangun. Saya berdoa supaya setiap kita ketika ada di dalam tekanan, kita bisa menunjukkan, memanifestasikan dari kehidupan kita iman yang kuat, iman yang mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Karena saudara, ada banyak orang yang berkata bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Sebenarnya kalimat itu tidak lengkap, saudara. Karena bukan soal berapa banyak pengalaman yang kita hadapi, yang pernah kita alami, tapi seberapa banyak pelajaran yang kita ambil dari setiap pengalaman-pengalaman kita. Pengalaman itu netral, saudara. Setiap orang punya pengalaman, tapi tidak semua orang belajar dari pengalamannya. Ada banyak orang yang mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama karena tidak pernah belajar dari setiap pengalaman dalam kehidupan. Nah saudara, kalau kita terlalu mengandalkan pengalaman, maka kita bisa jadi tidak akan pernah belajar sesuatu yang baru. Karena kalau kita merasa kita cukup punya banyak pengalaman, tapi tidak pernah belajar sesuatu dari setiap pengalaman itu, tidak heran kalau kita akan hidup di dalam satu persoalan yang berulang setiap kali. Ya, dan sebenarnya itu menunjukkan bahwa kita tidak membangun apa-apa dalam kehidupan kita. Sehingga ketika persoalan datang, kita gampang sekali untuk menyerah. Kita gampang sekali untuk mengasihani diri. Kita tidak melihat diri kita sebagai orang yang telah ditebus oleh anugerah Allah. Kita tidak melihat betapa besar karya Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak melihat betapa Tuhan itu setia dalam kehidupan kita. Karena yang kita pikirkan adalah bahwa yang terjadi, kenapa terjadi lagi? Kita miss apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam setiap pengalaman-pengalaman kita. Makanya saudara, setiap kali ada persoalan datang, sikap yang paling baik adalah mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan dan coba kita ingat kembali segala firman yang telah kita dengarkan. Mari kita ingat kembali firman Tuhan yang menguatkan kita. Mari kita ingat, mari kita cari, kita baca firman Tuhan yang membangun kepercayaan iman kita kepada Tuhan.
Jangan berikan hati kita, pikiran kita, telinga kita, dan mata kita untuk kita melihat hal-hal yang justru membawa kita kepada situasi yang melo, kita mulai mengasihani diri. Saya nggak anti drama Korea, saudara. Tapi kalau di dalam keadaan yang tertekan, dalam keadaan yang galau, dan saudara merasa kalau dengan menonton seperti itu, saudara satisfying dirimu, sebenarnya saudara nggak satisfying, saudara sedang menyiksa jiwa saudara sendiri. Harusnya yang saudara beri makan buat jiwa saudara adalah sesuatu yang membangkitkan, sesuatu yang menyemangati, sesuatu yang membangkitkan kepercayaan saudara, yang membuat saudara fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada penderitaan-penderitaan yang saudara hadapi. Nah, saya berdoa supaya setiap kita memiliki satu cara pandang yang benar mengenai hal ini. Bahwa tekanan tidak menghancurkan iman. Tekanan hanya akan menunjukkan kualitas iman kita. Biar setiap kita kedapatan memiliki kualitas iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, setiap kita memiliki pengharapan yang teguh, saudara. Bukan karena kita. Sekali lagi, bukan karena kita. Semata-mata hanya karena anugerah Allah yang sempurna dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebaikan, buat anugerah Allah yang berlimpah buat setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami bisa mengerti Engkau lebih lagi dalam setiap pengalaman yang kami hadapi dalam hidup ini, yang kami alami dalam hidup ini. Pengalaman itu tidak menjadi sesuatu yang lewat sia-sia, tapi kami bisa belajar dari setiap pengalaman, dan kami bisa dibangun dari situ, sehingga kami semakin kuat di dalam iman dan pengharapan kami dalam Engkau. Terpuji nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini.